Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, ini setengah jam di hari Jumat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 atau 11. Waja'alu, begini saya aja mengadakan kata ilmu bilagahnya dulu waktu saya belajar ngaji. Waja'alu bilagotal kalami limutadol hal. Pokoknya artinya begini teman, jadikanlah seseorang kamu itu kalau berjalan di atas muka bumi ini, kalam berbicara itu sesuai dengan muktadol hal dan tempat, situasi dan kondisi umat. Itu di dalam ilmu bilagahnya dulu. Jadi perkembangan semakin pesat, orang kalau mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Memang kebanyakan di Indonesia ini orang kebanyakan diada-adakan namanya bid'ah. Tapi kesimpulannya, jangan dikatakan ada bid'ah itu semua sesat. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Jangan dibabat habis begitu, karena ada bid'ah yang tidak sesat. Kullu juz'in mudarin, tidak semua buah mangga itu bulat. Tetapi ada yang bulat selain buah mangga, terong, tomat. Nah itu. Jadi jangan dibabat habis dalam menghukumi seseorang dikatakan bid'ah, kafir, ahli neraka, gitulah ibarat kasarnya. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kemampuan masing-masing, dan kadar kemampuan masing-masing dan pendapatnya juga tidak sama. Tetapi dalam menentukan suatu hukum itu kita ambil manfaatnya. Contohnya 7 bulan, manfaat 7 bulan, 4 bulan, atau ke berapa? Ke 4 bulannya, ke 7 harinya, atau ke 100 tahlilannya. Di segi manfaatnya, bukan dari segi keburukannya. Lebih banyak madaratnya atau lebih banyak manfaatnya. Kalau sekira lebih banyak manfaatnya, silahkan diboleh-bolehkan saja untuk ziarah kuburan. Bukan berarti kita memuja, menuhankan kuburan. Kita berzikir di atas kuburan, mengirim Fatihah kepada orang yang mati, semoga diberikan keselamatan, dan kita juga mengingat bahwa kita ini akan mati gitu. Dari ini namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang dibolehkan. Setiap bid'ah tetap sesat, tidak begitu, Bang. Jadi itu pendapat keliru. Dan jangan mencampur adukan antara yang mana yang jelas batal, mana yang hak. Boleh mengatakan filosof ilmu kalamnya itu di dalam bahasa Arab ilmu nahu, kembalilah coba ke pesantren. Karena orang belajar di dalam ilmu nahu itu akan mengenal sifat buruk mana, sifat majazi, mana sifat pokoknya ada yang samar, yang bilang, itu udah ada di dalam pesantren itu dulu diajarkan. Ilmu kata-kata bahasa Arab seperti mana upawid, ifadah, menyandarkan suatu hukum, itu kan lain. Sebenarnya di dalam ada pendapat orang dikatakan nggak ada bid'ah dolalah, nggak bid'ah hasanah, yang tetap bid'ah itu dolalah. Padahal mereka juga menggunakan seperti begini kata-kata hakikiyah. Hakikatnya itu memang jelas-jelasnya penjelasan itu hakikat, jelas hakikat Allah. Tapi kalau dikatakan dengan bid'ah, hakikatnya justru yang namanya hakikiyah, bid'ah hakikiyah kata bahasa. Ada orang mengatakan bid'ah hakikiyah, bid'ah ifadiyah. Ifadiyah sesuatu yang disandarkan, berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah Rasul, tabi'in, muhajirin, ansor. Itu ifadiyah. Mereka kan sebenarnya sama. Saya katakan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang dikatakan bid'ah dolalah itu
ada aliran orang mengatakan begitu, hakikiyah, bid'ah hakikiyah itu adalah sesuatu yang diada-adakan bid'ahnya. Yang kalau di dalam ilmu pesantren itu bid'ah dolalah. Kalau di dalam ilmu yang sering baca itu adalah hakikiyah. Hakikiyah itu horizon, vertikal kepada Allah. Kalau kita di dalam ilmu pengetahuan agamanya. Hakikat untuk mencapai ridho ma'rifat, untuk mencapai ridho alif lamnya, tarekat, hakikat, syariat, itu sudah ada. Sama dengan ketika orang mempelajari ilmu nahwu, ada kata tadabur, tafakur, tanafur, terus ta'awus. Ta'awus itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebagai muslim dengan syariatnya. Syariatnya itu kebanyakan ditinggalkan. Kita baru bisa mencapaikan ke tingkat tinggi nilai yang tarekat seperti para wali atau ke hakikat itu yang digunakan hanya Rasulullah SAW mencapai hakikat yang tertinggi nilainya yang dicontohkan oleh Rasul. Apapun keturunan manusia biasa mengatakan dengan ke orang lain tidak ada satu bid'ah, yang namanya bid'ah tetap aja sesat. Tidak bisa begitu Bung kalau menghukumi seseorang itu. Dan tidak mudah orang itu dicap kafir, belum tentu orang itu kafir. Biasanya orang yang mengkafir-kafirkan orang, yang membid'ah-bid'ahkan orang itu biasanya sendiri, kembali kepada dirinya, yang justru sering melakukan bid'ah, khurafat, tahayul. Itu. Jadi saya kesimpulannya itu, apa perbedaannya bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah? Bid'ah dolalah di dalam ilmu pesantren itu bid'ah memang sesat. Bid'ah hasanah dalam artiannya bid'ah yang baik. Contohnya saya yang baik, kita demi kebaikan seperti ziarah kubur, terus 7 bulan lahiran anak istri ke-4 bulan kita selamatan, baca surat apa biar cantik, biar itu mengharapkan Allah, keridhaan Allah. Itu baik, manfaatnya bagus membaca Al-Quran. Jangan dianggap segi negatifnya itu bahwa itu perbuatan dari mana, itu namanya bid'ah. Gak begitu. Bid'ah itu namanya bid'ah hasanah, itu di dalam ilmu pesantrennya. Bid'ah dolalah adalah sesuatu yang diada-adakan jelas tidak ada dari nas Rasul, hadis nakil, takwil, riwayat, nasab, dan nas-nasnya atau sanad-sanadnya dari mana, jelas tidak ada. Itu namanya dolalah. Kayak minum khamar tuh bid'ah itu. Tapi demi untuk kebaikan memang baik itu khamar. Tapi dari segi manfaatnya tidak ada. Itu dolalah, sesat itu. Akibat minum khamar orang bisa membunuh. Nah itu namanya bid'ah dolalah. Ingat, yang dikatakan bid'ah itu di dalam ilmu pesantren ada bid'ah dolalah, ada ilmu bid'ah hasanah. Dan ilmu pesantren juga dikatakan berbagai macam bid'ah. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram. Banyak tentang bid'ah. Dan jangan dikatakan semua bid'ah itu sesat. Tidak ada kata bid'ah hasanah. Jangan begitu. Hati-hatilah dalam memperkayakan diri atau mengenalkan diri dengan bid'ah. Karena bid'ah itu membuat seorang akan sesat selamanya dan ahli neraka. Setiap bid'ah tidak mudah dikatakan setiap bid'ah sesat, tetapi ada yang tidak sesat yang namanya bid'ah, yaitu bid'ah hasanah. Itu uraian saya yang saya dapat dari pengalaman pengajian dulu di pesantren. Apa saya sekarang ngaji? Enggak. Cuman kita bisa membedakan mana bid'ah hasanah, mana bid'ah dolalah. Berbululah ke pesantren. Belajarlah ilmu-ilmu tentang agama. Ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu fikih, usul fikih, asal usul fikih dari mana. Seterusnya kalau lebih pintar kita belajar waris.
belajar ilmu tentang kehidupan, tentang tata krama, adab dan sopan santun, cara berkata, tata kalam. Jangan kita mencampur adukan mana yang baik dan mana. Justru dia mengatakan ke orang bid'ah atau kafir-kafir, tetapi dia juga memakai kata-kata ahli kalam, filosofnya itu. Kan kita juga tahu bahwa Ibnu Sina adalah seorang kedokteran, Dokter Ibnu Sina, tokoh kedokteran. Dia pernah bersyair-syair juga tentang agama, tapi tidak membidah-bidahkan ibaratnya. Saya sekitar berbicara bid'ah, menerangkan tentang bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Artinya sama, cuman pengertian kalamnya mereka itu lain. Dalam mengartikan bid'ah itu nggak ada bid'ah hasanah, mereka di ifadoh adanya, atau hakikiyah. Hakikat yaitu sesuatu yang bertentangan gitu. Jelasnya menjelaskan hakiki itu dikatakan hakikiyah dia. Pengarang kitab kitab Abdul Jawas Ahli I'tiqad Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Sunnah gak ada jamaahnya, baru ke belakangnya dia nulis penulisan-tulisnya ada wa jamaahnya. Jangan dipotong-potong, jangan diaduk-aduk, karena Islam itu tidak pernah ngaduk-aduk. Tetapi selagi menyangkut yang memberi manfaat untuk manusia, boleh-boleh saja. Wah, itu walaupun itu baik, itu bid'ah. Ya Allah, jangan. Karena hidup manusia itu mau kemana sih? Kita muslim, udah mulai dulu muslim. Kita bersyahadat, udah mulai dulu syahadat. Kita mengenal Allah dan Rabbnya, rububiyah, sifat uluhiyah, mulkuliyah. Itu banyak. Tadabur berkaitan dengan hakikat. Tafakur berkaitan dengan ma'rifat. Tanapur berkaitan dengan ilmu alam, ilmu nahu, yaitu dengan tarekat, perjalannya hidup manusia, lika-liku, retorika, kalam, perlu dibutuhkan itu hidup, karena di pesantren udah ada. Juga ta'awuz berserta dengan syariatnya. Rasulullah telah mengajarkan ta'awuz syariatnya. A'udzubillahi samiul alim min hamazatis syaitonir rajim wa nafhihi wa nafsihi. Itu syariatnya Rasul diajarkan kepada kita. Kita ikutinya syariatnya. Tetapi syariat yang di zaman Rasulullah SAW itu syariat yang terbaik di antara para sahabat-sahabatnya. Tapi syariat sekarang sekira tidak menyimpang dari rel, ada berkaitannya dengan keagamaan, kebaikan, lebih banyak manfaatnya daripada mandaratnya, itu dibolehkan, sah-sah saja menurut Islam. Tapi bukan hawa nafsu, hanya sekedar emosi dan ambisi, tidak. Dibolehkan saja yang namanya bid'ah hasanah kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, kita berbicara tentang bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Itu pengalaman saya di pesantren. Saya tidak banyak kata-kata yang ungkapkan, kata-kata yang memang semata-mata memang Allah yang ngasih kata-kata ini. Sifat kalam manusia itu bisa dirubah-rubah. Besoknya begini, besoknya begini, akhirnya besoknya begitu juga. Mereka mengatakan kepada orang lain, kafir, dirinya itu sudah kafir lebih dulu. Itu semacam itulah. Jadilah waspada ma'rifatul alif lamnya, yaitu sifat ma'rifatnya kita ketahui tingkat tinggi yang dipelopori oleh Imam Ghazali. Arafa nafsahu, arafa rabbah. Kenali dirimu sebelum kamu akan mengenal Allahnya. Sebelum mengenal Allah, kenali dirimu, siapa diri kita ini. Apa yang kita sembah. Semuanya manusia punya jalannya
masing-masing. Adapun perbedaan pendapat tidak sependapat, jangan kau mudah dengan jindik, kafir, neraka, tetapi ajaklah dengan lembut, santun, ikhlas, taat kepada Allah. Karena itu sesungguhnya jindik itulah yang menjindik-jindikan orang, mengkafir-kafirkan orang, itulah dia sudah duluan kafir. Oke, terima kasih. Ini hanya sekelumit gambaran kultum yang menyangkut tentang dolalah hasanah, dolalah bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, juga bid'ah berbagai macam-macam. Kita kalau bahas tentang ilmu pesantren banyak berbagai macam, bagaimana yang dinamakan bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mubah, bid'ah makruh, ada semua di pesantren. Cuman kita, maukah kita belajar untuk mengaji di pesantren? Oke guys, ini saya buat video sedikit saja memberi gambaran. Jangan sekali-kali menghukum seseorang, bilang kafir, bilang musyrik, neraka, bid'ah. Lihatlah pada diri kita, siapa diri kita ini yang sebenarnya. Mencapai hakikatnya Allah adalah hanya yang dipegang Rasulullah SAW untuk mencontohkan kepada umatnya, agar umatnya mengikuti aturan-aturan yang dikehendaki Rasulullah. Tapi manusia tidak akan pernah mampu mengikuti Rasulullah yang sebenar-benarnya. Cuman manusia itu sebagai punya yang akal berusaha menjadi manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memecah-becah dengan orang lain dengan tidak sepaham dan sependapat, menurut merasa dia lebih benar, orang lain salah. Karena itu waspadalah, hati-hati dengan kata-kata bid'ah. Oke guys, itu aja yang saya katakan, hanya itu. Saya manusia biasa yang terlahir berkelumuran banyak dosa. Terima kasih, sampai jumpa. Kali ini menyangkut masalah bid'ah dolalah sama bid'ah hasanah. Sampai jumpa kembali di NKMNL, Nasihat Koslet Mitra Nadalawak. Koslet